Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Kesultanan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera. Menurut catatan Tommy Pires, dalam Suma Oriental 1512 sampai 1515, bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir selatan Malaka, di pesisir barat Sumatera, terdapat banyak kerajaan Islam, baik yang kecil maupun yang besar. Kerajaan Samudra Pasai 1267 sampai 1521. Kerajaan Samudra Pasai berkembang pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai terletak 15 km di sebelah timur Long Sumawe, Nangroe, Aceh, Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan cetis, yang terbuat dari emas dan dramas. Berikut sumber sejarah yang menerangkan kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, Nisan Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, Hikayat Raja-Raja Pasai. Yang ketiga, Nisan Kuburan Ratu Nahrisya. Yang keempat, mata uang logam emas dirham yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Muhammad. 5. Sejarah Melayu yang menceritakan kehidupan Sultan Malik As-Saleh. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Zahir. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Zahir. Yang keempat, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir. Yang kelima, Sultan Nahsyah. Yang keenam, Sultan Abu Zaid Malik Zahir. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai mempunyai hubungan dengan Cina. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan ekonomi perdagangan. Dalam bidang keagamaan, Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i yang berasal dari dinasti Makhluk di Mesir. Dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, Kerajaan Samudra Pasai mempunyai peran penting, termasuk Malaka mempunyai hubungan erat dengan Kerajaan Samudra Pasai. Sebab itu, Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Hubungan kedua kerajaan tersebut menjadi semakin erat ketika diadakannya pernikahan antara putra-putri sultan dari kerajaan tersebut. Dalam perkembangannya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran disebabkan satu, Kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1739 Masehi. Yang kedua, berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. B. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi dan terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Adapun sumber sejarah mengenai Kesultanan Aceh Darussalam sebagai berikut. 1. Kitab Bustanusalatin. 2. Genta Perunggu Cakradonya. 3. Gunungan. 4. Makam Sultan-Sultan Aceh di Banda Aceh. 5. Masjid Raya Baitur Rahman. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam didukung dengan letak kerajaan Aceh yang strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara, dekat jalur pelayaran internasional pada saat itu. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai berikut. 1. Sultan Ali Maghayat Shah. 2. Sultan Salahuddin. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. 4. Sultan Iskandar Muda. 5. Sultan Iskandar Tan. Sultan Ali Maghayat Shah kemudian diganti oleh Sultan Alauddin Salahuddin. Namun kemudian diganti lagi oleh Sultan Salahuddin Riayat Shah Al-Qahar. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar dilakukan usaha-usaha mengembangkan kekuatan angkatan perang, perdagangan
dan mengadakan hubungan besar dengan kerajaan Islam di Timur Tengah. Pada tahun 1563, Sultan Al-Riyasa Akbar mengirimkan utusan ke Konstantinopel guna untuk mengalahkan Portugis. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran peninggalan Sultan Iskandar Han, satu kekalahan Aceh dalam perang melawan Portugis di Malaka. 2. Tokoh pengganti Sultan Iskandar. 3. Permusuhan di antara kaum ulama. Untuk menghadapi serangan, Sultan Abdullah meminta bantuan para Portugis dan Kampar kembali berhasil dipertahankan. Kerajaan Kampar di bawah pembesaran Kerajaan Mangkubumi Perkasa kemudian mengirimkan utusan ke Kemaharajan Melayu di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Jalil Shah yang memohon agar kemaharajaan ditempatkan raja. Maka dikirimkan seorang pembesar Kemaharajaan Melayu, Raja Abdurrahman, yang bergelar Maharaja Dinda. Setelah Maharaja Dinda diganti Maharaja Dinda II pada tahun 1725, Maharaja Dinda II memindahkan ibu kota kerajaan Kampar ke Pelalawan, yang kemudian mengganti nama kerajaan Kampar menjadi Kerajaan Pelalawan. 3. Kerajaan Indragiri. Sebelum tahun 1641, Kerajaan Indragiri yang berada di bawah Kemaharajaan Melayu berhubungan erat dengan Portugis. Setelah Malaka diduduki VOC, Kerajaan Indragiri mulai berhubungan dengan VOC pada tahun 1756. Sultan Hasan Salahuddin Keramat Syah memindahkan ibu kota ke Jepara. Namun pada tanggal 5 Januari 1815 dipindahkan lagi ke Rengat oleh Sultan Ibrahim atau Raja Indragiri ke-17. Adanya Traktat Van Fred and Friendship pada tanggal 20 September 1838 antara Kerajaan Indragiri dan Belanda menyebabkan kekuasaan politik Kerajaan Indragiri hilang. Masuknya Islam di wilayah Jambi. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis tersebut dapat ditafsirkan bahwa masuknya Islam di wilayah Jambi terjadi sekitar abad ke-10 hingga abad ke-13, walau Islamisasi yang terjadi masih bersifat perseorangan. Adapun Islamisasi besar-besaran di Jambi terjadi sejak abad ke-16 yang ditandai dengan pemerintahan orang kaya hitam anak Paduka Berhala. Menurut Undang-Undang Jambi, tokoh Datuk Paduka Berhala adalah seorang Turki yang terdampar di Pulau Berhala dan menikah dengan Putri Saloro Pinang Masar, seorang putri pribumi Muslim keturunan Raja-Raja Pagaruyung. Pernikahan mereka melahirkan orang kayu hitam Sultan Jambi yang terkenal. Penyebaran Islam sudah terjadi sejak abad ke-15, tepatnya tahun 1460 bila merujuk saat Datuk Paduka Berhala terdampar dan menikah dengan Putri Pinang Masar.
Datuk Paduka Berhala menikahi Putri Pinang Masak dan memiliki keturunan yaitu orang Kayo Pingai, orang Kayo Pedataran atau Gedataran, orang Kayo Gemuk seorang putri, dan orang Kayo Hitam. Setelah Datuk Paduka Berhala wafat, pemerintahan digantikan oleh orang Kayo Pingai dan kemudian orang Kayo Pedataran. Orang Kayo Hitam digantikan oleh Penambahan Kang Diayat yang setelah wafatnya dimakamkan di Rantau Kapas, sehingga terkenal dengan Penambahan Rantau Kapas. Masa pemerintahan Datuk Paduka Berhala bersama Putri Pinang Masak sekitar tahun 1460. Orang Kayo Pingai sekitar tahun 1480. Orang Kayo Pedataran sekitar tahun 1490 dan orang Kayo Hitam sendiri sekitar tahun 1500. Penambahan Rantau Kapas sekitar tahun 1500 sampai dengan 1540. Penambahan Rengas Bandar cucu orang Kayo Hitam sekitar tahun 1500 Masehi. Penambahan Bawah Sawah cicit orang Kayo Hitam sekitar tahun 1565. Setelah Penambahan Bawah Sawah wafat, kemudian pemerintahan digantikan oleh Penambahan Kota Baru sekitar tahun 1590. Kemudian diganti lagi oleh Pangeran Kedah yang bergelar Sultan Abdul Qahar sekitar tahun 1615. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Sultan pertama di Kesultanan Palembang adalah Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mu'min Said Khalifat. Pangeran Sultan Abdurrahman Kiai Masudi pada tahun 1669 sampai 1706. Sultan terakhir di Kesultanan Palembang adalah Pangeran Promojoyo Raden Abdul Azim Purbolinggo pada tahun 1823 sampai 1925. Kontak pertama Kesultanan Palembang dengan FOC terjadi pada tahun 1610. Pada tahun 1658, wakil dagang FOC, Watchkers, dan pasukannya dibunuh dan 2 kapalnya dirampas. Pada tanggal 4 November 1659, terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dan FOC di bawah pimpinan John van der Ley. Selanjutnya, kota Palembang dapat direbut kembali dan dilakukan pembangunan kecuali Masjid Agung. Masjid Agung Palembang mulai dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I pada tahun 1724 sampai 1758. Sejak pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II, serangan pasukan Belanda yang dipimpin Jesse Walter Boyk tahun 1819 dapat dikalahkan. Namun Belanda menyerang lagi pada Juni 1821. Dipimpin Jenderal de Kock, Sultan Mahmud II ditangkap dan dibuang ke Ternate. Sejak tanggal 7 Oktober 1823, Kesultanan Palembang dihapus dan Palembang berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Kerajaan Islam di Sumatera Barat, Kerajaan Minangkabau. Perkenalkan wilayah kekuasaan Kerajaan Minangkabau meliputi wilayah Sumatera Barat. Menurut Tompires, di Kerajaan Minangkabau ada 3 raja, yaitu Raja Adat Entik, Raja Adat untuk adat, Raja Ibadat untuk keagamaan, dan Raja Alam untuk sehari-hari. Pada abad ke-6 sampai ke-9, kehidupan di wilayah Minangkabau antara kaum adat dan kaum ulama dan zaman. Namun dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat Minangkabau dan para pembesarnya mulai melakukan kebiasaan yang kurang baik seperti berjudi dan sabung ayam. Adanya kebiasaan tersebut membuat kaum padri mengutuk dan mengancam Sultan Al-Indonesia dalam suatu pertemuan. Tiba-tiba memanas dan terjadi pertempuran. Dalam pertempuran itu, kerajaan mengalami kekalahan. Kekalahan pihak kerajaan dimanfaatkan oleh Belanda untuk berpura-pura menawarkan bantuan kepada pihak kerajaan. Masuknya pengaruh Belanda. Dengan masuknya pengaruh Belanda, raja kerajaan diganti dengan Sultan Alam Bangladesh. Pada tahun 1837, salah seorang pemimpin padri yaitu Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke Cianjur, kemudian ke Minahasa. Dengan tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol, daerah Minangkabau menjadi bagian dari Belanda. Sekian dari kelompok 1, itulah tadi pembahasan Kerajaan Islam di Sumatera. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.